Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala wa tabaraka fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak dari perwakilan atau yang terundang ya, dari yang yatim du'afa, para tamu undangan ingkang boten saged kula absen setunggal mboko setunggal, yang semua semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di malam hari yang indah, malam hari yang cerah, semoga membawa berkah untuk kita semua. Kita bisa berkumpul di gedung Baitul Aitam yang bangunannya memanjang seperti kereta api, monteng-monteng ke belakang Bu ya. Panjenengan dihadirkan, mudah-mudahan ada banyak manfaat yang nanti bisa kita dapatkan melalui pertemuan di malam hari ini. Tadi disampaikan dihadiri saudara-saudara kita, ibu-ibu dari Singapura nggih. Masya Allah, Singapura datang ke Sambi dalam rangka untuk meresmikan Baitul Aitam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum saya melanjutkan tausiah yang nanti tidak usah panjang-panjang, kultum saja, kuliah 7 menit. Dari 7 menit selesai. Kali 7 lagi ya. Saya ingin mengajak ibu bapak membaca surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un, hafal semua ibu-ibu? Bapak-bapak hafal? Adik-adik hafal? Surah Al-Ma'un itu surah keberapa? 107. Oke. Mari kita baca bersama surah Al-Ma'un. Surah ke-7 ada 7 ayat pendek ya, surah Al-Ma'un.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Diulang, enggak kompak. Langsung aja ya, langsung kita bersama-sama, enggak usah nirukan nanti kelamaan. Bismillah langsung nanti ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Diulangi dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Hafal ya insyaallah ya. Surah Al-Ma'un. Kita berada di Baitul Aitam, saya membacakan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini bercerita tentang bercerita tentang orang-orang yang dikatakan sebagai pendusta agama. Orang-orang yang mendustakan agama. Kalau dalam bahasa Jawa nggorohke agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama? Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di majelis ini, apakah panjenengan mau seandainya disebut oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta agama? Mau apa tidak ibu-ibu? Tidak apa mau? Tidak ya? Tidak. Apakah nanti kita akan disebut oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta agama apa tidak? Tentu bukan sekedar mau apa tidaknya kita disebut sebagai pendusta agama. Tetapi persoalannya apakah mungkin sikap kita, tindakan kita, perilaku kita, perbuatan kita menunjukkan bahwa kita ini sebagai pendusta agama. Mungkinkah itu? Halo? Mic-nya enggak jelas ya? Jelas enggak, Bu? Jelas. Apakah mungkin di antara kita ini ada yang menjadi pendusta agama? Enggak jelas pertanyaannya. Mungkin. Nah, panjenengan dihadirkan di malam ini, di tempat ini, agar ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh jamaah yang rawuh di tempat ini ke depan tidak menjadi para pendusta agama. Saya ingin yang semangat ibu-ibu. Bu, panjenengan di surga kelak, kira-kira yakin apa enggak? Yakin apa tidak? Yakin. Perkara keyakinane kleru mbuh kowe ya. Ibu-ibu panjenengan di akhirat kelak pengen enggak kira-kira bisa duduk berdampingan dengan Rasulullah? Yakin. Tidak salah? Pengen dekat dengan Rasulullah? Orang yang tempat duduknya paling dekat dengan Rasulullah seperti dua jari, yakni jari telunjuk dan jari tengah, itu diantaranya adalah orang-orang yang peduli dengan aitam,
peduli dengan yang tulis nama saya. Nah, sini ya. Saya juga sudah yatim, Bu. Ya. Oke ya. Jadi kalau kita ingin seperti dua jari ini dekatnya dengan Rasulullah, Rasulullah mengatakan saya dan orang yang mengkafil anak yatim, saya dan orang yang mempedulikan anak-anak yatim, saya dan orang-orang yang mau merawat anak-anak yatim, saya dan orang-orang yang mendidik anak yatim dan seterusnya, nanti duduknya dekatnya seperti dua jari ini. Masya Allah. Siap duduk dekat dengan Rasulullah? Siap apa pengen? Pengen apa siap? Siap dan pengen. Pengen dan siap. Syaratnya apa? Mari kita baca ayat berikutnya. Ya. Kalau kita tidak ingin disebut sebagai pendusta agama, masa orang sregep ngaji, orang sregep sholat berjamaah, orang sregep baca Al-Quran. Kemarin Ramadan sempat khatam Quran berapa kali, Bu? 4 kali? Berapa? 5 kali. Khatam berapa kali, Bu? Ramadan wingi? 7 kali. Masya Allah. Jamaah pengajian Sateko luar biasa. Bisa khatam Quran 7 kali. Mestinya dapat hadiah umroh, Bu. Penjelasan yang ngasih bukan saya. Gitu. Ada yang khatam 7 kali angkat tangan? 8 kali? Pripun, Bu? Baik. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ingin disebut sebagai pendusta agama, maka ayat-ayat berikutnya mari kita cerna. Kemudian jangan sampai kita menjadi seperti apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Siapa orang-orang yang mendustakan agama? Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Iya kan? Menghardik anak yatim. Kalau ibu-ibu secara psikologis, kenapa seorang muslim itu tidak boleh menghardik itu apa, Bu, artinya? Tidak boleh ngetak-ngetak. Nah, coba paham ya. Tidak boleh ngoyak-oyak, ngoyak kayak ngoyak pitik itu. Tidak boleh memarahi. Tidak boleh membentak. Tidak boleh menyia-nyiakan. Tidak boleh tidak mempedulikan anak yatim intinya ya. Itu menghardik. Ya. Ada anak yatim misalnya mendekat dirinya malah, sana pergi. Jangan ke sini. Itu namanya menghardik. Lo, minggir. Ini kelompok ibu-ibu milenial. Ibu milenial itu kayak apa, Bu? Ya, kayak yang suka milenial itu gitu ya. Itu menghardik. Tidak mempedulikan anak-anak yatim, tidak mencintai anak-anak yatim, tidak menyayangi anak-anak yatim, tapi justru sebaliknya, itu yang disebut dengan kata menghardik. Menghardik anak-anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tangannya tidak sebagaimana tangan Rasulullah. Ibu bapak, salah satu kehebatan Rasulullah itu adalah ketika beliau bertemu dengan anak-anak yatim, itu beliau peluk, beliau belai rambutnya, beliau usap kepalanya, beliau doakan. Ya. Ketika ketemu dengan anak yatim, anak kecil itu Rasulullah pegang mereka, beliau dekap dengan penuh kecintaan, beliau usap kepalanya, beliau doakan dengan segala kebaikan. Itu kalau kita ingin meniru Rasulullah, maka setiap kali kita bertemu dengan anak yatim,
kita belai rambutnya, kita belai kepalanya, kita doakan. Ya. Tentunya dalam hal ini anak yatim yang belum balik. Kalau anak yatimnya sudah mahasiswa, ya jadi salah kedaden. Nanti lari malah anak yatim, nak sini, dibelai-belai oleh ibu-ibu malah. Ya. Itu nggih Bu nggih. Jadi anak yatim itu sampai pada batas mandiri dewasa yang perlu kita perhatikan. Adapun ketika mereka sudah mandiri, sudah dewasa, sudah bisa ikut berjuang bersama kita bahkan, maka status keyatimannya itu menjadi status yang tidak membutuhkan perlakuan khusus. Sebab kalau pengertian yatim itu adalah anak-anak atau orang yang ditinggal mati orang tuanya, betapa banyaknya di forum ini anak-anak yatim. Mungkin ibu-ibu dari Singapura juga sudah yatim ya Bu ya. Sudah ya, Masya Allah, kasihan sekali Bu. Ini coba ibu-ibu dari Singapura jauh-jauh sudah yatim piatu, tapi nyantunin kita, ya, nyantunin anak yatim di sini, ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang pertama adalah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Ibu bapak, kenapa anak yatim itu harus kita cintai, harus kita sayangi, harus kita gemateni, harus kita apa? Ya begitu. Secara psikologis anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, ya, ibu bapak penjenengan ingkang dereng nate mbok pilih ya, yang belum pernah merawat anak-anak yatim, saya kasih tahu, psikologis anak yatim itu jauh lebih sulit untuk kita pahami dibandingkan dengan anak-anak kita yang kita masih meger-meger, apa meger-meger? Yang kita masih sehat, masih kuat, ibu bapaknya masih ada, masih bisa memberikan segala apa yang dibutuhkan. Itu berbeda kondisi psikologisnya dengan anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal. Ya, saya dulu pernah ngajar di SDIT, enggak berumur panjang saya ngajarnya. Ya, ngajar di SD itu cuma bertahan 3 tahun. Setelah itu melarikan diri. Mendirikan pesantren ya. Kurang sabar kalau saat Eko ini teruji sudah kesabarannya saat Abu Amam tadi. Ngajar di SDIT Al-Falah berapa tahun, pindah di kepala sekolah berapa tahun ya. Kalau saya ini ngajar SD cuma 3 tahun enggak teruji. Saya punya pengalaman cerita tentang anak yatim yang psikologisnya itu memang harus kita pahami. Pada waktu itu guru-guru itu kita minta untuk membagikan surat, ya, surat kepada orang tuanya perihal undangan pertemuan wali santri, wali murid. Nah, salah satu pesan yang disampaikan ustadz, bukan saya, para ustadz yang membagikan itu karena saya nggak masuk kelas jadi wali kelas. Itu mereka berpesannya itu kebetulan dengan menggunakan kalimat, nah nanti tolong suratnya dikasihkan sama abi, sama bapak. Nah kebetulan pada waktu itu ada seorang anak yatim seorang anak yang bapaknya sudah meninggal alias dia sudah yatim. Ya. Perintah ustadznya surat tadi supaya diberikan kepada bapak, kepada abinya. Apa yang terjadi? Reaksi anak ini, dia langsung menangis, ngambek, tidak bisa ditanya dan sebagainya. Kenapa? Surat tadi harus sampaikan kepada abi saya sudah nggak ada. Ya, ini contoh. Jadi anak-anak yatim itu memang lebih sensi, lebih apa istilahnya, lebih baperan dibandingkan dengan anak-anak yang orang tuanya masih ada. Itu harus dipahami. Disinilah mengapa merawat anak yatim itu bobotnya sampai akan diberikan kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah kelak di akhirat, sejajar tempat duduknya dengan Rasulullah, karena merawat
menyayangi, mendidik, membina anak-anak yatim itu hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang benar-benar memiliki kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Saya nyampaikan surah Al-Ma'un, nanti selesai pengajian selesai ya. Kemudian ayat yang ketiga, pendusta agama itu selain menghardik anak-anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mendorong untuk memberi makan, tidak membantu orang-orang miskin. Ya. Ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, harta itu diberikan oleh Allah Ta'ala atau diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, itu bukan untuk kita sendiri. Harta yang kita miliki di dalamnya ada hak-hak anak yatim, ada hak-hak orang-orang miskin, ada hak-hak as-sa'ilin, para peminta. Maka kalau dalam surah Al-Baqarah itu Allah mengatakan bahwa orang-orang yang shodiq, orang-orang yang benar itu adalah orang yang wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firriqab. Harta yang Allah amanahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu itu di dalamnya ada hak-hak siapa? Ada hak-hak dari kerabat-kerabat dekat kita sendiri. Kalau ibu bapak kebetulan kaya, punya saudara yang tidak kaya, maka ibu bapak yang kaya ini harus peduli kepada saudara-saudaranya yang kebetulan tidak kaya. Tidak kaya itu apa? Tidak kaya itu ya miskin. Saya takut menyebut miskin nanti tersinggung gitu ya. Tidak kaya gitu aja. Ya. Ada hak-hak dari anak-anak yatim wal yatama. Maka kalau sampai kita ini harta kita sama sekali tidak ada yang nyangkut, harta kita sama sekali tidak ada yang nyangkut, tidak ada yang mengalir, tidak ada yang terdistribusikan, tidak ada yang tersalurkan, tidak ada yang tersampaikan kepada anak-anak yatim, takutlah kita ibu bapak bahwa kita akan menjadi bagian dari para pendusta-pendusta agama. Makanya nanti komitmennya ibu bapak semua yang rawuh di tempat ini, kita ngelihat gedung Baitul Aitam yang seperti ini mestinya saya itu khawatirnya malah justru menambah penderitaan 2 kali kepada anak-anak yatim yang nanti ke sini. Apa pasalnya? Loh, gedungnya kayak begini kok. Maunya kita merawat anak yatim, membahagiakan anak yatim, lihat gedungnya kayak gini, gimana Pak Eko ini? Tidak masuk kalau begitu. Ya. Lah ibu-ibu yang hadir di tempat ini gimana nih? Ya. Ini maunya kan untuk membahagiakan anak yatim, tapi kalau lihat gedungnya probol kayak begini gimana? Gimana ya Bu ya? Masya Allah. Jangan pulang ke Singapura deh kalau gitu. Nggak boleh pulang sebelum gedungnya jadi. Ya. Gimana nih Bu? Panjenengan mau nggak dikatakan sebagai para pendusta agama? Nggak mau kan? Nggak mau. Ini gedung sebelum panjenengan tinggalkan nanti ada komitmen mestinya. Saya Ustadz yang akan membikinkan jendela, masa Baitul Aitam nggak berjendela? Ustadz saya nanti akan lepo, apa lepo itu? Akan saya plester, akan dihaluskan dindingnya.
Ustadz saya yang bikinkan kanopi depannya, Ustadz saya yang bikinkan dan sebagainya. Sanggup seperti itu, Bu? Sanggup enggak? Ya. Ustadz saya ngelepot tapi setengah meter aja. Ya enggak apa-apa, tapi 10 tahun. Oke Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya semampunya, biqadril istito'ah. Kalau sekian banyak ini berkomitmen bersama, Ustadz, kita akan targetkan gedung ini jadi dalam kurun waktu tidak usah lama-lama 2 tahun. Enggak terlalu ngoyo-woro kalau 2 tahun insya Allah ya. 2 tahun gedung ini akan kita jadikan bersama. Semua yang hadir ini ingin dekat tempat duduknya kelak di akhirat bersama Rasulullah, bersanding dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah di akhirat. Maka sama-sama nanti kita akan rampungkan gedung ini dalam kurun waktu maksimal 2 tahun. Siap? Siap enggak? Siap. Paling enggak mendoakan mudah-mudahan gedung ini selesai dalam waktu 2 tahun. Gitu ya Bu ya? Yang tidak bisa berderma lewat, nanti didoakan anak yatim Bu. Yang doakan anak-anak yatim itu doanya mustajab. Yang doakan malaikat di atas kita ini ada malaikat yang mengaminkan setiap niat dan upaya baik kita, motivasi baik kita. Di atas kita ada malaikat yang mendoakan. Ya. Yang mendoakan kita. Yang mendoakan yang berderma. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Saya ingin tanya kepada panjenengan, di muka bumi ini atau di kehidupan kita ini, ada enggak makhluk yang manusia yang tidak berdosa? Ada enggak? Ada apa enggak Bu? Hah? Tidak ada. Semua punya dosa? Panjenengan punya dosa atau banyak dosa? Punya apa banyak? Punya dan banyak. Gitu kan? Ibu-ibu punya dosa, setuju? Loh kok enggak, wong faktanya punya dosa kok. Ya. Punya. Kita semua punya dosa, saya juga punya dosa, Bu. Enggak perlu ngomong tapi. Dosanya apa aja ya? Kadang dosa sama anak saya. Wong janji kok, Bi mau pergi dulu pengajian. Bi nanti pesanan ini belikan ini ya insya Allah. Ya, insya Allah pulang enggak bawa apa-apa. Itu udah dosa sama anak. Ada ibu-ibu yang suka kayak gitu? Ada ibu-ibu yang suka janji kepada anaknya enggak ditepati? Banyak? Mau bertobat? Itu juga dosa loh Bu. Ngapusi anake dhewe iki dosa. Pirsa mboten? Gitu. Walaupun yang kita tidak tepati janji itu anak kita sendiri. Baik. Saya hanya ingin begini, tanya kepada ibu-ibu. Panjenengan yakin punya dosa, bahkan banyak dosa kita, ya. Cuma dosa itu alhamdulillahnya tidak berbau, tidak menimbulkan bau badan. Seandainya setiap butiran dosa itu kemudian membuat badan kita bau, Masya Allah, tidak ada orang yang sanggup dekat dengan kita, betul? Setiap dosa bau, dosa bau, dosa bau. Baunya kayak apa nanti? Ya. Baik, ibu-ibu pengen enggak kalau dosa-dosa ibu-ibu itu diampuni semua oleh Allah? Pengen? Dimaafkan semua? Pengen? Masya Allah. Kalau ibu pengen diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, nanti saya kasih cara. Yang kedua, ibu-ibu, kita datang ke tempat ini, di Baitul Aitam ini, ya. Saya tadi membayangkan memang gedungnya sudah dicat gitu ya, paling dah gitu ya. Saya jujur belum pernah ke sini, walaupun dekat. Mohon maaf Abu Amam ya, belum sempat ke sini. Saya membayangkan gedungnya sudah dicat, sudah ada warna-warni untuk anak-anak yatim, indah begitu ya, paling tidak. Ya tapi tidak mengapa. Saya ingin tanya kepada ibu-ibu, Bu, penjenengan kalau ditanya oleh Allah Ta'ala, pengen kaya atau pilih miskin?
Pilih kaya atau pilih miskin? Kaya. Saya juga pilih kaya. Pengen kaya apa pengen miskin? Pengen kaya. Gitu. Kaya apa ya? Panjenengan pengen didoakan oleh seseorang yang doanya mustajab agar panjenengan ditambah kekayaan oleh Allah Ta'ala? Pengen enggak? Bu, kalau manusia itu semuanya punya dosa. Ada satu makhluk yang tidak punya dosa, namanya malaikat. Malaikat itu disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dengan kalimat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tuh gak pernah memaksiati Allah. Malaikat tuh gak pernah membantah perintah Allah. Malaikat gak pernah nyemayani ki apa? Malaikat itu tidak pernah menunda perintah Allah Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat itu dilaksanakan. Artinya malaikat itu tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Kalau manusia itu dosanya sedikit, bermohon kepada Allah, mengangkat tangannya, maka mungkin tangan itu belum jadi turun ke bawah, Allah sudah kabulkan itu doa. Ya. Kalau yang berdoa malaikat kira-kira mustajab apa tidak, Bu? Kalau yang berdoa malaikat kira-kira mustajab apa tidak? Kalau yang berdoa kita kira-kira mustajab atau semoga mustajab? Semoga mustajab atau mustajab? Semoga mustajab itu artinya belum tentu mustajab. Betul begitu? Kalau malaikat tidak pernah berbuat dosa, kemungkinan besar doa malaikat itu mustajab. Bu, mun kantuk toh? Nek ngantuk ulos tekapi sampeyan mawon. Usah suwe-suwe. Ngaji itu kuncine nek do ngantuk, nek do gerenengan dhewe iku berarti wis do wegah ngaji terus tutup nggih. Setuju? Ya, alhamdulillah. Saya sudah setuju, ibu-ibu suruh nutup katanya. Ibu-ibu, kalau panjenengan pengen didoakan oleh malaikat, salah satunya adalah panjenengan peduli dengan anak yatim. Panjenengan infakkan harta panjenengan, panjenengan keluarkan harta panjenengan di jalan Allah, yakni untuk mempedulikan anak-anak yatim. Yang akan berdoa adalah malaikat. Bukan hanya saya, bukan hanya para ustadz di Baitul Aitam, bukan hanya para anak-anak yatim, bukan hanya kaum muslimin yang lain, tetapi yang mendoakan ibu-ibu yang berinfak itu malaikat. Saya sering mengajarkan kepada jamaah-jamaah pengajian saya, mari kita buat kita buat simulasi dalam jangka waktu 1 tahun. Kita berinfak setiap hari. Ya. Bahkan kita punya komunitas di beberapa tempat itu, ya. Kita masuk dalam komunitas namanya SMC, Sedekah Merem Community. Nah, tadi sedekah karo merem, Bu. Siap sedekah merem? Siap sedekah merem? Siap merem. Merem saya tak sedekahke untuk ustadz. Oh enggak, saya enggak mau sedekahi merem. Yang dimaksud adalah sedekah merem itu panjenengan coba sekali waktu kalau bersedekah itu keluarkan tuh dompet. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bawa dompet saya nih. Dompetnya keluarin. Kemudian isinya di dalam dompet tadi berapa, ibu-ibu enggak perlu lihat. Ambil itu semua isi, masukkan ke kotak infak. Pernah kayak gitu? Pengen nyoba? Berani nyoba? Saya akan relakan kopiah saya untuk tempat uang, enggak apa-apa. Nanti ya, nanti. Oke. Tapi walaupun merem, masalahnya itu ibu-ibu, walaupun panjenengan merem, Ustaz saya mau sedekah merem, pokoknya saya mau rogoh dompet saya masukkan ke dalam kotak infak. Ya, ketika ngerogoh ini ternyata nyun sewu, maaf ya,
mata sininya merem, tapi dipindah ke tangan. Tangannya jadi punya mata. Sampean percaya nggak kalau mata ini ketika hubungannya dengan infak punya mata? Kalau pas hubungannya dengan infak, tangan ibu itu punya mata. Ya, ngerogoh kantong, mau infak. Sekarang Ustaz mau testimoni sedekah merem gitu ya. Ibu masuk kantong, makanya saya coba ini. Tangannya masuk, itu ibu tangannya tahu kok duit ini. Ini kok masih kaku, kenceng, 100.000, nggak jadi diambil. Terus geser lagi ke samping, wah masih juga agak kaku, 50.000, nggak jadi. Geser lagi, 20.000 ini, geser lagi. Sampai akhirnya ketemu dengan uang yang paling kluwuk, uang yang paling kucel, paling kumel, nggak bisa tegak. Gitu ya. Wah ini 2.000, ambil, merem dah. Dah saat saya mau sedekah merem, bismillah. Ya 2.000. Sambil tidur juga berani saya kalau gitu. Ya. Ibu-ibu pengen duduk dengan artis Hollywood. Aku juga ngerti Hollywood. Surah sading. Contohnya kok elek men. Ibu-ibu pengen deket dengan ya tokoh-tokoh yang bagus lah, hebat di dunia siapa? Jokowi misalnya ya. Jokowi hebat apa enggak sih? Terus ya kalau enggak ya Ustadz Abu Amam atau siapapun ya. Kita ibu-ibu kalau pengen duduk dekat dengan Rasulullah, ibaratnya kita ini mau masuk ke surga itu kan pakai tiket. Mosok tiketing surga cuma 2.000 ya. Kira-kira pantas enggak sih Bu surga itu kita beli dengan 2.000? Pantas enggak? Kita pengen masuk surga beli tiketnya pakai uang receh 2.000, pantas apa tidak? Ya pantas-pantas aja Pak Ustadz, suka-suka gue. Ya. Bu, penjenengan masuk Alfamart, Indomart, Alfamidi, masuk ke Ayam San, masuk ke ayam bakar sentit, macam-macam di sini yang banyak sekali itu, pakai uang 2.000 berani? Berani? Berani. Cuma mampir parkir tok. Ya. Bu, kalau uang penjenengan itu masih suka terasa besar ketika di hadapan kotak infak, 100.000 itu terasa tidak ada kotak infak yang lubangnya cukup untuk uang saya 100.000. Kotak-kotak infak yang suka berkeliling di masjid, di jamaah pengajian itu kalau dimasukin uang 100.000 cukup apa enggak? Cukup enggak? Ada kotak infak? Bisa dibuktikan? Ya. Seringkali kotak-kotak infak di depan kita itu tidak cukup kita masuki uang 100.000. Uang 100.000 kita menjadi terasa sangat besar ketika kita di depan kotak infak. Maka kemudian tangan tadi memutar-mutar nyari uang yang paling kecil. Kalau perlu hari gini masih banyak orang Islam yang suka infaknya itu 500 perak. Panjenengan masuk di masjid, di Baitul Aitam, kita mendirikan rumah untuk anak-anak yatim. Kelak kita bermimpi supaya bisa duduk dekat dengan Rasulullah. Hanya berinfak 2.000. Kita masuk ke toilet. Kalau kita ke Jakarta mampir di rumah makan, toiletnya sangat jorok, ya, sangat pesing, sangat bau. Itu kita harus keluarkan kocek 2.000, 3.000. Masuk masjid yang ber-AC, karpetnya empuk, ya, airnya jernih, suci. Kita keluar dari masjid cuma ninggalin uang kelunding 500 rupiah. Astagfirullahaladzim. Kita disubsidi oleh banyak orang, nggak pakai wuh. Halo, Bu, masih pingin masuk surga dengan uang 2.000? Masih pengen masuk surga dengan uang 2.000?
Lah Ustadz, infak itu kan yang penting ikhlas. Enggak. Siapa bilang? Kalau Baitul Aitam bilang, saya pondok saya bilang, ya rumah tahfidz saya bilang, enggak begitu. Saya enggak butuh ibu-ibu infak itu ikhlas apa enggak ikhlas. Urusan ibu, urusan penjenengan bapak-bapak. Baitul Aitam ini butuhnya infak itu bukan ikhlas, butuhnya banyak. Masa Singapura gimana jauh-jauh ini? Bukan ikhlas saja, Bu. Apalagi yang di sini, orang tempatan. Ayo coba, kita enggak butuh ikhlasnya. Kita butuh selesai bangunan ini. Agar anak-anak yatim bisa berbahagia di tempat ini. Kalau mereka bahagia, berdoa kepada Allah Ta'ala, doanya enggak pernah berhenti, ya Allah. Saya betul-betul bahagia di Baitul Aitam ini, ya Allah. Dibuatkan tempat yang sangat indah, ya Allah. Saya dididik dengan Al-Quran, ya Allah. Maka seluruh orang yang pernah berinfak di tempat ini, ya Allah, berikan kemuliaan di sisimu, ya Allah. Yang berdoa anak-anak yatim kita. Itu ketika hati mereka riang, hati mereka senang. Kalau mereka susah di tempat ini, ya Allah, masa tempat saya kayak begini, ya Allah, gimana ini, ya Allah, saya mau berdoa kebaikan untuk mereka-mereka apa, ya Allah. Bingung anak yatimnya. Bu, masih mimpi surga dengan 2000? Masih mimpi surga dengan 2000? Masuk Indomaret aja udah gak berani 2000, mau masuk surga dengan 2000 bagaimana caranya? Ya, kembali ke sini dulu. Ya, ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nanti selesai ayatnya. Jadi harta kita itu ada hak-hak anak yatim, ada fakir miskin dan seterusnya. Maka ayat yang keempat ini lebih ngeri lagi, Allah katakan fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ibu-ibu yang rawuh di tempat ini semuanya sholat? Semuanya sholat? Insya Allah, Masya Allah ya. Sholat semua nggih? Sholat wajib atau sholat sunnah? Wajib dan sunnah gitu ya. Baik. Tapi alangkah naifnya ketika ayat ini kita renungkan, ada orang-orang yang sholat tetapi celaka. Ada orang-orang yang sholat tetapi mereka diancam dengan wail. Wail itu ada yang menyebut, kata para ulama itu pintu neraka jahanam namanya wail. Ada tafsir yang lain, wail itu artinya adalah palungnya neraka jahanam. Neraka jahanam itu punya dasar, ya, dasar neraka jahanam itu Bu, dari sirot. Ini mahsyar, kemudian ada sirot, bawah sana neraka jahanam. Itu bawahnya dasar neraka jahanam, orang lemparkan onta yang bunting. Onta yang paling besar sedang bunting, onta bunting gitu. Dilempar tuh ke neraka, pong. Itu nanti sampai di bawahnya, oh dibuka tuh Mas. Sampai di bawahnya itu memakan waktu 70 tahun, Bu. Panjenengan melemparkan batu sebesar rumah, dilempar dari atas sirot sampai di bawahnya jahanam, itu akan memakan waktu 70 tahun. Saking dalamnya neraka jahanam. Wail itu adalah palungnya lembah jahanam. Dasar jahanam itu kalau laut itu ada juleknya lagi namanya palung. Lah itu nanti juga begitu. Ada orang-orang yang sholat tapi diancam dengan neraka jahanam di bawahnya sana. Masya Allah. Ngeri enggak Bu? Ngeri sekali. Padahal sudah sholat loh. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ya, ini Masya Allah, mudah-mudahan bukan kita ibu-ibu ya. Oleh karenanya pengajian ini, kajian semacam ini itu harus bisa menguatkan kita untuk tetap menjaga keistiqomahan ibadah kita, sholat kita. Ya, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia sesungguhnya yang bisa menahan derita atau azab jahanam. Kalau kita ingin terbebas dari neraka jahanam, tadi syaratnya ada. Tapi saya ingin gambarkan sedikit bahwa ibu-ibu, jahanam itu adalah tempat yang paling buruk.
Neraka Allah itu disebut dengan berbagai istilah dalam Al-Quran. Ada jahim, ada jahanam, ada hutomah, ada ladha, ada wail tadi itu, dan seterusnya. Banyak nama-nama yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menyebut betapa dahsyatnya siksa di neraka, tetapi Allah memiliki terminologi yang disebut dengan kata jahanam. Itu sebagai siksaan atau neraka yang terberat. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, panjenengan pengen gak terbebas dari neraka? Pengen neraka, terbebas neraka? Pengen gak ibu-ibu terbebas dari neraka? Pengen selamat dari neraka? Pengen masuk surga? Masya Allah, tidak ada yang salah ternyata ya. Yang di depan saya, yang hadir di sini semuanya, yang di luar sana, Bapak semuanya pengen terbebaskan dari neraka, pengen selamat dari jahanam, dan semuanya pengen masuk surga. Masya Allah, tidak ada yang salah dengan pilihannya. Yang salah kadang-kadang langkahnya. Ya, Bu, karena yang Bapak di luar enggak bisa komunikatif. Lebih ringan mana panjenengan keluarkan uang berinfak untuk Baitul Aitam, untuk pesantren, untuk masjid, dengan ketika ibu-ibu berbelanja ke pasar, itu kira-kira enteng infak apa enteng belanja? Halo? Kok jawabnya selalu beliro kayak gini? Enteng belanja apa enteng infak? Pengen surga apa pengen neraka? Jawabannya kok rapodo ya? Pengen surga enteng belanja. Pengen selamat dari neraka infaknya 500 perak. Nyambung gak ini kira-kira? Nah, pengajian itu sebenarnya nyambungkan yang nggak nyambung tadi itu sebenarnya. Nggak usah muluk-muluk ya. Kita ingin nyambungkan itu. Ibu-ibu, harta penjenengan yang dibelanjakan ke pasar untuk beli ini, beli itu macam-macam, apalagi kalau itu wujudnya makanan. Itu endingnya di mana sih? Endingnya di belakang. Ya enggak? Ya. Kita ini kadang-kadang suka belum percaya kepada Allah Ta'ala. Ada hadis qudsi, Allah yang ngendiko, Allah yang berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah kalian, aku akan infak kepadamu. Tadi dong doa malaikat tadi itu, kalau ada orang berinfak, kalau ada orang yang berikan bantuan kepada Baitul Aitam, anak-anak yatim, masjid, pesantren dan sebagainya, yang berdoa siapa? Malaikat. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, ibu-ibu yang hadir di majelis taklim Baitul Aitam, apa namanya? Baitul Aitam Sambi. Ya. Itu ternyata semuanya berinfak. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik, berikan ganti yang lebih berkah ya Allah. Yang berdoa malaikat. Masya Allah. Pengen didoakan malaikat? Pengen didoakan malaikat? Supaya hartanya lebih melimpah, lebih berbarokah. Ya, berinfaklah. Nanti terakhir sorban saya akan saya kelilingkan. Atau akan saya lelang, Bu. Untuk kenang-kenangan ke Singapura ya enggak apa-apa. Ini sebenarnya saya sayang sekali. Sorban ini sering saya pakai untuk ngisi kajian di mana-mana. Setiap hari enggak pernah berhenti saya ngisi pengajian, Bu. Keliling di seluruh wilayah Solo Raya ini. Dan sorban ini selalu menemani saya kemana-mana. Tapi seandainya nanti dilelang untuk menyelesaikan bangunan ini, saya akan relakan. Loh, jangan tertawa loh, Bu. Jangan menyepelekan sorban saya. Saya pernah ngelelang sorban saya, dibeli seorang ibu-ibu dari Tasik. Dan saya waktu ketika nyerahkan sampai gemeter, nangis saya, Bu. Karena apa? Sorban saya dibeli 1,4 miliar. Masya Allah. Baru kali itu saya melelang sorban dibeli 1,4 miliar. Gitu. Padahal aku kurang tahu ngitung duit 1 miliar sepiro, Bu. Iya, Masya Allah. Tapi itu memang saya lelang, yang nerima panitia bukan saya. Kalau saya ya langsung kaya mendadak.
Ya, ini nanti kalau ada ibu-ibu yang mau nandingi yang di Pracimantoro juga nggak apa-apa. Ustadz, saya akan lelang 1,5. Ya, saya serahkan insya Allah. Ya. Kayaknya kok wajah-wajahnya nggak percaya gitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tadi saya ingin menegaskan tentang fawailul lil musallin. Ya. Siapa orang-orang yang celaka padahal sudah sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ibu-ibu pernah lalai dengan sholatnya? Pernah lalai dengan sholatnya? Pernah? Oke. Berarti ibu-ibu siap diancam dengan neraka well? Enggak kan? Baik ibu-ibu, kalau pernah ya no problem, itu masa lalu. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah ibu-ibu tetap akan lalai dengan sholatnya atau ingin memperbaiki sholatnya? Tidak ingin lalai lagi? Siap tidak ingin lalai? Orang yang lalai dengan sholatnya itu, terutama mohon maaf nih, kalau bapak-bapak ya, itu lalai dengan sholatnya sering. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu kalau lalai dengan sholatnya itu, penjenengan ibu-ibu, kalau bapak-bapak yang di luar sana itu kalau sholat itu diperintahkan ke masjid, berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibu itu boleh di rumah, ya, walaupun juga boleh ke masjid. Nah, yang suka melalaikan ibu-ibu itu adalah menunda pelaksanaan sholat ketika sudah bergema panggilan sholat. Hayya 'alas sholat. Sudah berkumandang adzan sholat, ibu-ibu di rumah masih asik nonton sinetron. Betul? Bocah teko? Arti terus ke? Insyaallah. Gimana ini ibu-ibu ya? Itu lalai dengan sholatnya. Ya, ini nanti masuk dalam kumpulan yukadzibu biddin. Ya. Nah, ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita jangan sampai menjadi orang-orang yang mendustakan agama, menghardi anak yatim, tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Kita pun sholat menjadi celaka karena kita lalai dengan sholat kita. Lalai dengan sholat itu diantaranya tidak memperhatikan waktu-waktu pelaksanaan sholat. Ya, masih ada enggak yang suka menunda waktu sholat? Masih ada enggak? Tasih wonten mboten? Tasih. Mulai detik ini saya berpesan kepada ibu-ibu supaya didoakan nanti oleh anak-anak yatim kita. Ya ibu-ibu, jangan lagi menunda waktu sholat. Siap? Nek penjenengan menunda waktu sholat, sok mlebu swargane disemayani Allah. Ya Allah, saya kok belum masuk surga? Sebentar, nunggu sehari lagi. Sehari itu ibu-ibu di akhirat, ingat, sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau penjenengan ditunda masuk surga sehari, sama dengan menunggu 1000 tahun ketika kita hidup di dunia. Apa betah coba? Ya, hidup kita aja gak 1000 tahun. Ya, ini ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan tausiah ini saja. Namun sebelum saya tutup, saya ingin komitmen tadi itu bersama-sama. Ibu-ibu, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling banyak bisa membagi kebahagiaannya kepada orang lain. Atau dengan kata lain, semakin banyak orang yang bisa kita bahagiakan, maka semakin besar potensi dan peluang kebahagiaan diri kita dunia akhirat. Kalau kita ingin melihat anak-anak yatim yang nanti diasuh di tempat ini, karena ini diresmikan, dibuka, sebenarnya ya saya masih agak malu ini. Saya tadi diresmikan, jendelanya belum ada diresmikan. Ya, ini ibu-ibu kalau ikut malu sama saya, nanti kita sama-sama komitmen bagaimana agar jendela ini tertutup. Ya, pintu juga diganti, bukannya triplek kayak begitu, ini tendang anak duar jebol,
nanti langsung bablas ke selatan, bludak gitu ya. Wah, bisa bahaya ini, anak-anak kan baru aktifnya bergerak gitu ya. Pintunya jangan triplek, nanti kalau terjadi juga triplek, kemudian ini pengamannya juga masih bambu kayak gitu, nanti lepas talinya gimana nih ya. Pokoknya ini belum bisa bahagia anak yatim kita ya, belum bisa bahagia. Baik. Kalau tidak sekarang, saya nggak tahu, saya nggak dipesan, saya nggak diperintahkan oleh siapapun, oleh panitia, oleh Pak Eko dan sebagainya. Saya hanya melihat ini belum seperti yang kita bayangkan. Kita belum bisa membuat anak-anak kita bahagia, nyaman di tempat ini. Ya, kira-kira ibu-ibu semua sanggup nggak membantu? Bukan menyelesaikan sendiri. Nek penjenengan berinfak untuk Baitul Aitam, Allah akan berinfak kepada penjenengan. Kalau gara-gara ibu-ibu berinfak untuk Baitul Aitam, tolong catat berapa besar yang penjenengan infakkan. Dicatat. Ya, boleh tertulis dengan hati. Terus setelah itu kemudian besok ibu-ibu bangkrut usahanya. Ustadz, gara-gara kemarin sampean perintahkan saya berinfak untuk Baitul Aitam, ini usaha saya bangkrut. Nanti infak ibu saya ganti. Ya. Tetapi saya yakin kalau ibu-ibu berinfak, hari ini ibu-ibu berinfak menyelesaikan bangunan ini, maka insya Allah besok dan besok lagi, ya, tidak terlalu lama usaha ibu-ibu yang punya usaha akan semakin lancar, semakin barokah. Yang penjenengan yang ibu rumah tangga pun juga uangnya, rezekinya di rumah juga semakin barokah. Ya. Insya Allah begitu. Yang punya usaha macam-macam apa bentuknya saya nggak tahu, juga akan semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berinfak. Ya. Yang keluarganya sakit mungkin akan segera disembuhkan penyakitnya. Yang sedang punya masalah dengan suaminya akan segera diangkat masalahnya dengan suaminya. Penjenengan berinfak langsung pulang, nanti suami langsung memeluk ibu-ibu dan wah, masya Allah ya. Wah, dibilangi kok nggak percaya. Ya. Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Oke, saya bertanya aja kepada penjenengan, apakah saya perlu meminta panitia untuk menggelar sorban saya, kemudian dimasukin infak penjenengan, jalan nanti saya cuci sendiri. Atau ibu-ibu pengen ada yang melelang sorban saya, nanti yang dikelilingkan pakai kopiah saya nggak apa-apa. Nanti kalau nggak muat diambil terus dikelilingkan lagi. Atau pakai plastik juga nggak apa-apa, atau pakai kotak nggak apa-apa. Atau ada yang mau melelang sorban saya nggak mau menawarkan 1,4 miliar pakai woh saya. Tapi kalau ada yang 2 miliar alhamdulillah. Sebentar Mas, biar persiapan dulu. Ya, persiapan dulu. Ada yang mau melelang sorban saya Ibu? Ada yang berani berapa? Kalau cuma 500 ribu nggak saya bolehkan. Ini kalau beli harus ke Klewer, macam-macam, pakai transport, macam-macam, rugi saya. Ya. Oke, yang ibu-ibu lokal dulu. Nanti yang terakhir Singapura yang akan saya suruh lelang. Padahal tadi sudah memberi bantuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau masing-masing kalau nggak apa-apa. Manitia tutup, besok dilelangnya saya paketkan ke Singapura pada hari Ahad yang akan datang. Oke, yang di sini dulu, Bu. Ada yang berani lelang sorban saya? Kalau ada yang lokal, saya akan kasihkan untuk penjenengan. Ini sebenarnya saya sayang. Ini suka nemenin saya kemana-mana. Ya insya Allah wangi dikit lah. Ya. Ini tapi masalahnya sorban saya ini enggak. Jangan disangka sorban saya ini luar biasa. Tadi enggak dirapiin aja ya. Nah, udah. Bu, tahu enggak ini sorban? Tahu enggak ini? Tahu lah, masa enggak tahu sorban? Bukan taplak ya. Sorban. Sorban saya ini kalau ada orang sakit kemudian diungkul kayak orang Jawa bilang, di atasnya dijamin tidak sembuh. Lah, ya ini cuma sorban. Kalau ini dipakai oleh gadis yang belum menikah, gitu, dipakai begini,
Nanti malah dijauhi laki-laki malah ya. Bukan kemudian langsung dapat jodoh, enggak. Gitu. Ada Mas, ada gadis cantik sampean gebet pakai ini, ya enggak ngaruh. Ini sorban ini untuk ngaji kok, ya. Jadi sorban ini tidak punya kekuatan magis apapun. Tapi sorban ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala bahwa ibu-ibu ingin memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim lewat tempat ini. Gimana kita ngelihat tempat yang masih kayak gini, kita nggak rela, nggak tega gitu ya. Sorban ini akan berubah menjadi uang ratusan juta, syukur miliaran untuk nyelesain pembangunan ini. Kalau sisa nanti untuk beli tanah sampingnya, mudah-mudahan dijual ya, gitu. Ada yang siap 2 miliar? Mesti orang. Siap berapa Bu? Ada yang mau enggak yang dari Sambi dulu, yang dari Boyolali dulu? Ada yang lelang? Ada enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada saya bawa pulang. Terakhir, walaupun sudah money changernya sudah tutup, dakwah Bu, silahkan dilelang Bu. Siap Bu ya, Singapura? Untuk kenang-kenangan bahwa ternyata ibu-ibu dulu pernah sampai di tempat ini, sorban ini akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dibawa pulang ke Singapura, saya relakan, saya tidak akan tangisilah. Kira-kira nanti lelangnya 6 bulan ke depan enggak apa-apa Bu. Udah, pokoknya ini kenang-kenangan. Terakhir, pokoknya harus diterima. Gimana? Siap Bu? 6 bulan besok yang akan datang. Gimana Bu? Bismillah. Kalau bismillah nanti diterah terimakan. Kalau 1 juta tidak nunggu 6 bulan dong. Gimana Bu? Yang penjenengan yang memutuskan. Saya tinggal minum dulu ya. Bismillah. Minta izin. Das Pundi gimana? Oh, Das Pundi tidak paham. Kan tidak harus sekarang. Baik, nunggu rundingan. Kemudian ibu-ibu yang di sini sambil nunggu, kita akan langsung kelilingkan, tolong semua yang hadir seberapapun mohon kerelaannya untuk, walaupun tadi mungkin sudah, ya sebentar Mas. Sekarang panjenengan berinfak dengan istilah tadi sedekah merem, ya, keluarkan infak terbaik panjenengan, malaikat akan mendoakan, nanti juga akan didoakan lagi oleh anak-anak yatim kita setiap mereka mengikuti pembelajaran di sini, mereka akan mendoakan panjenengan setiap hari dengan infak panjenengan karena mereka menikmati, ya, mendapatkan fasilitas dan kebahagiaan di tempat ini dengan terbangunnya gedung yang nanti mudah-mudahan sempurna. Silakan diedarkan dan semua berkontribusi semaksimal mungkin, bukan sekedar seikhlasnya, tapi semaksimal mungkin agar semua mendapat doa terbaik dari malaikat-malaikat Allah, mendapat doa terbaik dari para pengurus, mendapat doa terbaik dari anak-anak yatim kita yang di tempat ini. Silakan diedarkan, ya. Ini sebagai penutup dari pengajian yang saya sampaikan, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh jamaah yang hari ini hadir di tempat ini kelak oleh Allah Ta'ala akan disatukan di jannahnya bersama anak-anak yatim dengan membawa kemuliaan kepada kita masing-masing. Apalagi Baitul Aitam ini didedikasikan dalam rangka untuk diantaranya untuk menghafal Al-Quran.
Para penghafal Al-Quran, apalagi anak-anak yatim, akan dijadikan sebagai keluarga Allah. Ahlul Quran adalah keluarganya Allah Ta'ala. Para penghafal Al-Quran, orang-orang yang mensupportnya akan diberikan mahkota kemuliaan di sisi Allah Ta'ala kelak. Oleh karenanya jangan sampai ada yang terlewatkan tidak berkontribusi. Seberapapun yang penjenengan kontribusikan, insya Allah akan menjadi asbab di sisi Allah Ta'ala penjenengan diberikan kemuliaan dunia dan akhirat kelak. Ini yang dapat saya sampaikan. Terakhir, gimana kesimpulannya? Mau dibawa ke Singapura? 3 juta tapi sekarang. Kalau yang lebih dari itu bisa 6 bulan. Mau 6 bulan enggak apa, saya kasihkan sekarang tapi akhirnya 6 bulan enggak apa-apa. Ini dibawa kenang-kenangan ke Singapura. Tapi ingat ya, tidak boleh tadi untuk orang sakit, tidak boleh untuk kalau ada orang dagang di gini-gini kan juga enggak boleh. Gitu ya Bu ya. Tidak boleh untuk ya. Kira 10 juta? 10? Oke. Ini cuma 10 juta, kalau tadi kemarin kan 100 juta. Nah, silakan dikelilingkan dan segera dihitung, barangkali nanti bisa diumumkan sebelum pengajian berakhir. Sudah saya jalan-jalan terus, ayo diisi dengan merem, tidak melihat dompetnya isinya berapa, ambil semua, masukkan ke kotak semua, ya. Nanti didoakan oleh malaikat. Kalau sing memberikan sedikit, ya doanya sedikit. Kalau yang berikan banyak, doanya juga banyak. Malaikatnya tidak akan keliru kira-kira. Ya. Oke. Gimana? Gimana Bu? Ya. 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 Oke. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Abu Amam silakan dikasihkan sama Ibu. Sorban saya akan dibeli lebih dari 10 juta. Mudah-mudahan lebihnya 100 juta. Ya, waktunya 6 bulan, insya Allah saya cukup percaya. Ya, saya akan kasihkan sama Ibu. Mohon maaf kalau tadi ada bau keringat saya dikit. Nanti dicuci dulu Bu ya. Besok kalau tindak ke sini lagi bisa dibawa. Atau pokoknya disimpan untuk kenang-kenangan. Oke. Barakallah, jazakumullah khairan ya. Ini ya. Tapi jangan dipakai untuk lap mobil ya Bu ya. Oke, disimpan baik-baik. Saya terima. Ya. Tapi saya kesian lah. Saya hadiahkan balik untuk. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, barakallah. 6 bulan insya Allah nanti sorban saya ini akan menjadi ATM senilai lebih dari 10 juta. Dan mudah-mudahan lebihnya 100 juta. Demikian, barakallah, saya doakan untuk ibu-ibu yang dari Singapura, semoga berkah Allah senantiasa meliputi panjenengan, keluarga panjenengan ya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya terima kasih sudah dihadiahi, ini tadi bukan hak saya lagi, sudah dihadiahi sorban. Jadi sorban baru ini sekarang ya. Statusnya sorban ini baru karena tadi saya kasihkan, dihadiahkan lagi kepada saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya berbahagia sekali bisa mendapatkan hadiah dari ibu-ibu tercinta dari Singapura. Semoga nanti seluruh aktivitas panjenengan, perjalanan panjenengan sesampainya di tempat tujuan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.